Konsumsi jagung manis boleh nggak nih teman-teman buat orang-orang yang udah kena penyakit batu empedu sama seperti saya? Oke teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Wim Kandau. Aku adalah orang yang kena penyakit batu empedu multiple dan salah satu faktor penyebabku di luar aku kolesterolnya 350 ya teman-teman ya. Trigliserida aku tuh 350 adalah faktor yang namanya gula darah teman-teman semuanya. Dan perlu diingat teman-teman semuanya, jagung manis ini adalah karbohidrat pengganti nasi. Dan karbohidrat kalau berlebihan apalagi tidak diimbangi dengan olahraga, ini kata dokterku ya teman-teman ya, itu bisa sangat amat berbahaya karena meningkatkan gula darah. Gula darah yang tinggi akan membuat namanya neuropati organ dan aku terkena neuropati organ. Gula darahku waktu itu 400 teman-teman. Aku juga shock banget dan aku kaget. Ternyata gula darah itu mempengaruhi kinerja si kantong empedu dalam menghasilkan bilirubin. Padahal bilirubin adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk apa? Untuk mengurai lemak jahat, untuk mengurai kolesterol dalam tubuh kita. Makanya aku akhirnya jadi kena penyakit penyumbatan. Sorry, aku akhirnya jadi kena penyakit namanya batu empedu, nggak nyampe penyumbatan, ya jangan sampai ya teman-teman ya. Dan aku akhirnya jadi terkena fatty liver. Gara-gara apa? Gara-gara si fungsi kantong empeduku jadi nggak bagus. Gara-gara apa penyebabnya? Ya karena salah satunya gula darah yang tadi aku bilang teman-teman semuanya. Nah so, buat kakaknya yang ingin mengganti nasi dengan jagung, nasi dengan kentang, nasi dengan karbohidrat apapun lah ya, nggak tebu atau apapun itulah, nasi dengan tebu lagi, nasi dengan ketan-ketanan, pokoknya apapun ya yang intinya mengganti dengan karbohidrat. Saya cuma bilang sama kakak, bener-bener diperhatikan nilai gizinya. Diperhatikannya gimana tuh? Contoh, waktu dulu aku dikasih tahu jagung itu paling nggak sepotong aja teman-teman semuanya. Kalau kentang itu 2 sampai 3 buletan. Itu udah setara dengan sepiring nasi yang kita makan di porsi orang dewasa. Nah, so itu hati-hati. Jadi boleh-boleh aja, yang penting jangan berlebihan. Dan yang paling tepat adalah memang harus olahraga. Jadi orang yang kena penyakit batu empedu, hati-hati dalam gula, hati-hati dalam kolesterol. Heh, ngeri teman-teman. Jadi aku pribadi alhamdulillah tapi aku bisa sembuh teman-teman tanpa operasi. Buat teman-teman nanti yang bilang alah bang lu ngemeng doang, ya udah lu chatting aja daripada ngemeng doang. Mendingan chatting sama saya teman-teman semuanya di WA, klik aja di bio. Aku akan tunjukin rekam medisku. Yang kedua, aku akan tunjukin before afternya dan aku bisa sembuh tanpa operasi. Nggak ada bekas operasi. Nanti aku telanjang kalau perlu. Kita video callan kita telanjang, kita kasih lihat. Nggak ada bekas operasi. Aku sembuh dari penyakit batu empedu tanpa operasi, itu menggunakan herbal khusus dari Tiongkok. Yang mudah-mudahan kalau saya bisa sembuh, teman-teman juga bisa sembuh. Pokoknya chatting aja di WA, aku akan tunjukin herbalnya seperti apa teman-teman semua.